relaksasi pengajuan syarat surat bebas kewajiban perpustakaan pada hari ini Selasa 17 Januari 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah join pada kegiatan hari ini tepat waktu. Sebelum dimulai, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zakir Ahmad. Saya merupakan pustakawan di Telkom University Open Library yang hari ini akan menjadi MC atau memandu acara pada kegiatan kali ini. Jadi mungkin rekan-rekan semua sebelumnya sudah kita sering lakukan terkait sosialisasi pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan atau biasa disingkat SBKP ya. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa semua di sini yang sudah akan mungkin mengurus keperluan untuk sidang akademik, sidang yudisium, atau mungkin ada yang sudah mau mendaftarkan wisuda, surat SBKP ini sebagai yang rekan-rekan tahu mungkin menjadi salah satu syarat yang harus teman-teman penuhi agar teman-teman bisa melakukan sidang ataupun pendaftaran wisuda ya. Jadi untuk itu rutin biasanya setiap mau sidang atau misalnya ada jadwal-jadwal sidang yang cukup padat, kita akan mengadakan sosialisasi SBKP ini agar para pustakawan di Open Library bisa memberikan pemahaman terkait cara upload, approval, dan juga bagaimana cara menerbitkan surat SBKP ini. Agar proses pembuatan SBKP ini dapat diselenggarakan dengan cepat, tepat, dan juga efektif ya. Jadi sudah bersama kita ada Kang Fajar Hardiana. Beliau merupakan bagian dari tim layanan Open Library pada bagian layanan referensi yang nanti akan memberikan pemaparan terkait bagaimana dan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat membuat surat SBKP. Jadi sebelum acara dimulai, mungkin dimulai sesi seminar mungkin ya, sharing informasinya dimulai. Akan saya bacakan dulu sedikit tata tertib untuk kegiatan kali ini. Yang pertama adalah acara dimulai tepat waktu pukul 9.30 dengan durasi sesi Zoom maksimal adalah 120 menit. Rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan yang ingin diajukan, boleh silahkan diajukan pada kolom chat yang sudah disediakan, nanti akan saya bacakan dan dibantu dijawab oleh Kang Fajar nanti setelah sesi sharing informasi selesai. Ya, jadi mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, sudah bersama kita ada Bapak Fajar Hardiana yang akan sharing informasi terkait bagaimana proses pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan. Ya, kepada Bapak Fajar dipersilakan. Terima kasih Kang Jaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih teman-teman sudah datang pada acara sosialisasi pagi ini. Saya Fajar, tadi sudah dikenakannya bahwa saya staf layanan referensi yang nanti bertugas untuk menerima pengajuan surat bebas kewajiban perpustakaan. Nah, untuk sosialisasi kali ini langsung saja mungkin ya, saya izin untuk share screen. Ya, tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa surat bebas kewajiban perpustakaan ini teman-teman butuhkan untuk melengkapi pemberkasan dokumen untuk sidang yudisium dan atau sidang akademik, dan nanti teman-teman butuhkan juga untuk persyaratan wisuda, kelengkapan persyaratan wisuda. Untuk mendapatkan SBKP ini ada 4 syarat yang harus teman-teman penuhi. Tampil di layar ya, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, teman-teman harus bebas dari pinjaman buku atau tanggungan denda keterlambatan pengembalian buku. Yang kedua, teman-teman nanti harus mengunggah atau mengupload karya ilmiahnya ke dokumen Open Library. Nanti akan kita coba jelaskan kebutuhan filenya apa aja. Yang ketiga, nanti status dokumen yang sudah diuploadnya harus sudah di-approve oleh dosen pembimbing 1. Nah, yang keempat, terakhir teman-teman harus menyerahkan donasi buku sesuai dengan ketentuan. Dan kita coba bahas satu persatu. Kita langsung mulai saja dari syarat pertama. Nah, untuk syarat pertama di sini teman-teman akun Open Library-nya harus sudah clear ya, sudah clear dari peminjaman buku ataupun denda keterlambatan.
Jadi untuk mengecekannya teman-teman bisa langsung datang ke counter sirkulasi di Open Library, atau teman-teman juga bisa melakukan pengecekan secara rutin, sebetulnya bisa. Bisa menghubungi nomor WhatsApp atau ke Telegram dengan form pesan cek denda _nama _ID Iglesias. Nanti kita akan informasikan untuk akun teman-teman apakah masih ada pinjaman buku atau ada denda keterlambatan. Kalau masih ada, bila teman-teman akan mengajukan SBKP, akun peminjamannya harus dikelirkan terlebih dahulu. Itu untuk syarat pertama ya. Nah, untuk poin yang kedua, syaratnya nanti teman-teman harus mengunggah, mengupload dokumen karya ilmiahnya ke Open Library. Di sini kita mencoba merangkum untuk beberapa format karya ilmiah, karena nanti kebutuhan filenya mungkin ada sedikit berbeda. Di sini kita rangkum ada 4 format, kurang lebih 4 format penyusunan karya ilmiah. Yang pertama ada format karya ilmiah format buku tugas akhir yang umum mungkin ya teman-teman juga sudah mengetahuinya. Yang kedua ada juga format karya ilmiah publikasi pengganti sidang. Nah, nanti seperti apa kebutuhan filenya akan kita coba jelaskan. Yang ketiga nanti ada format capstone juga. Format capstone filenya seperti apa nanti yang perlu teman-teman persiapkan untuk unggah di dokumen. Yang terakhir keempat ada format Word atau Word dari programnya. Nanti keempat format ini akan kita coba poinkan kebutuhan filenya seperti apa. Kita mulai untuk format yang pertama ya, format karya ilmiah dalam bentuk buku tugas akhir. Nah, kurang lebih file yang dibutuhkannya teman-teman harus mempersiapkan seperti ini. Jadi nanti dari karya ilmiah teman-teman di speed per bagian, speednya menyesuaikan untuk karya ilmiah dalam bentuk buku dengan format seperti ini. Yang pertama di sana ada poin letter of acceptance. Ini untuk teman-teman yang artikel jurnalnya akan dipublikasikan di luar Open Library Publication. Nah, bila teman-teman sudah dapat letter of acceptance atau LOA-nya, teman-teman persiapkan nanti untuk diupload di dokumen. Tapi bila LOA-nya belum dapat dari penerbit jurnal, teman-teman bisa menggantinya dengan surat keterangan publikasi eksternal. Di sini ada linknya muncul, nanti linknya bisa teman-teman dapatkan di informasi website Open Library. Yang kedua, setelah LOA, teman-teman juga harus mengupload cover, kemudian disclaimer, pengesahan. Nah, untuk disclaimer dan pengesahan ini harus bertanda tangan, teman-teman. Bertanda tangan untuk disclaimer, tanda tangan dari penulis biasanya. Untuk lembar pengesahan harus sudah bertanda tangan dari dosen pembimbing. Jadi menyesuaikan. Kalau dosennya 2 ya berarti dua-duanya harus bertanda tangan. Untuk tanda tangan yang terlampir itu harus rapi. Mau tanda tangan bahasa atau tanda tangan digital, diusahakan rapi gitu ya, untuk nanti diupload ke dokumen penelitian. Yang kelima dan keenam sebetulnya di sini ada abstrak ya, abstrak ada 2 versi, abstrak Indonesia dan abstrak Inggris, nanti silakan diuploadkan juga. Kemudian ada kata pengantar, ini juga silakan diupload. Nah, selanjutnya daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan yang lainnya ini juga silakan diupload ya. Nah, untuk poinnya daftar ini untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel biasanya hampir semua format buku tugas akhir ada ya. Jadi silakan diisikan. Untuk daftar yang lainnya itu menyesuaikan dengan karya ilmiah teman-teman sendiri. Jadi kalau memang di karya ilmiahnya ada daftar-daftar yang terlampir di sini, silakan diuploadkan. Bila tidak ada, itu tidak usah dimasukkan, dikosongkan aja. Itu ya untuk daftar. Yang selanjutnya untuk mengupload bagian bab, di sini nanti muncul di dokumennya, nanti akan kita coba praktik juga, muncul poinnya dari bab 1 sampai bab 8. Nah, ini silakan juga menyesuaikan dengan karya ilmiahnya teman-teman. Jadi mungkin ada yang sampai bab 4, bab 5, ada yang sampai bab 6, itu silakan menyesuaikan saja dengan karya ilmiahnya teman-teman sendiri. Itu ya untuk bab. Selanjutnya, poin yang harus diupload adalah daftar pustaka. Ini sifatnya wajib juga ya. Nah, kemudian poin 10
yang harus diupload adalah artikel jurnal dalam dua format ya, format docx dan format PDF. Nah, untuk artikel jurnal ini sifatnya wajib diuploadkan untuk jenjang S1 dan D4. Itu wajib diuploadkan. Poin kedua catatannya opsional untuk D3 dan publis eksternal. Jadi untuk jenjang D3 artikel jurnal ini boleh diuploadkan, boleh juga tidak. Itu nanti menyesuaikan juga sebetulnya dengan approval sih. Jadi kalau memang approvalnya di luar approval publish tell you prop untuk D3 itu opsional, boleh tidak diuploadkan. Dan untuk approval publish eksternal juga ya. Kalau eksternal ini untuk semua jenjang sebetulnya. Jadi untuk D3, D4 ataupun S1, S2 dan S3 juga ya kalau ada. Untuk pemilihan approval publikasi eksternal, yang mana tadi publik eksternal itu melampirkan letter of acceptance, itu untuk artikel jurnalnya juga tidak wajib untuk diuploadkan. Tetapi selain untuk approval publik eksternal, untuk jenjang S1 dan D4, itu wajib diuploadkan, walaupun nanti approvalnya tidak approve untuk publish jurnal Teleprop. Nanti kita akan coba lihat poin-poin approval. Nah, untuk artikel jurnalnya wajib diuploadkan. Nah, ini ada catatan juga di poin 3 ya, format jurnal dapat diunduh pada tautan berikut. Nah, ini untuk teman-teman yang akan mengikuti, akan mempublikasikan jurnalnya di iProcTel sebetulnya, iProceeding Open Library. Silakan template jurnalnya bisa diunduh di sini. Ya, untuk poin artikel jurnal. Selanjutnya untuk poin 11 materi presentasi ini dalam format PDF itu sifatnya opsional juga sebetulnya. Jadi kalau ada silakan diupload, kalau tidak ada juga tidak masalah. Untuk lampiran ini ada dua format ya, format PDF dan zip. Ini pilihan, silakan mau diisi salah satu atau diisi dua format ini juga silakan. Teman-teman bisa menyesuaikan. Itu kebutuhan file untuk karya ilmiah dalam bentuk buku tugas akhir. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti akan kita coba praktek seperti apa cara upload di dokumennya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita beralih ke format publikasi pengganti sidang ya. Nah, jadi untuk format karya akhir dengan menggunakan publikasi pengganti sidang, ini untuk kebutuhan uploadnya ada dua jenis sebetulnya. Yang pertama ada dalam bentuk artikel jurnal, yang kedua ada dalam bentuk rancangan tugas akhir. Nah, untuk kebutuhan file yang harus diupload dalam bentuk artikel jurnal dan rancangan tugas akhir tentu ada perbedaan. Yang pertama untuk bentuk artikel jurnal, kurang lebih seperti ini ya, kebutuhan file yang harus diupload di dokumen Open Library. Yang pertama, letter of acceptance, sama tadi poinnya kayak format buku tugas akhir. Yang kedua, cover, disclaimer, pengesahan, abstrak, sama ya poinnya. Nah, selanjutnya setelah abstrak bab 1 ya, karena kita tahu untuk artikel jurnal kan biasanya tidak ada daftar ya, daftar isi, kata pengantar biasanya tidak ada. Kalau tidak ada memang tidak usah diuploadkan, langsung aja upload pada bagian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nanti ini di-split bagian babnya pada masing-masing poin di artikel jurnalnya. Di-split masing-masing. Termasuk yang tadi juga ya, lembar pengesahan dan lain-lain. Itu selanjutnya daftar pustaka juga wajib di-uploadkan untuk format artikel ini. Yang terakhir untuk artikel jurnalnya sama ketentuannya, wajib untuk jenjang S1 dan D4 dan opsional untuk jenjang D3 dan publis eksternal. Kalau publis eksternal mungkin biasanya sudah pasti ya, bila yang mengambil karya ilmiah publikasi dalam bentuk publikasi bukan di sidang, biasanya memang sudah dipastikan itu untuk publis eksternal. Jadi untuk jurnalnya sifatnya opsional ya, mau ditaruh untuk diarsip di dokumen Open Library silahkan. Mau tidak dilampirkan juga tidak mengapa. Yang penting sudah ada letter of acceptance. Itu untuk format pertama, upload dalam bentuk artikel jurnal untuk format publikasi pengganti sidang. Nah, untuk yang kedua, pada publikasi pengganti sidang, ini ada
upload format rancangan tugas akhir. Nah, ini perbedaannya kalau tadi upload dalam bentuk outputnya, dalam artian artikel jurnalnya yang diuploadkan. Nah, yang kedua, kalau yang ini masih dalam bentuk rancangan tugas akhir. Dimana kita tahu perbedaannya mungkin ya, kalau rancangan tugas akhir ini bisa seperti bersifat proposal dan poinnya hanya sampai bab 3 ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi poin dari awal sama ya, letter of assistant, cover, disclaimer, pengesahan, abstrak, daftar masih masuk ya. Dan ini hampir masih dalam bentuk buku. Daftar-daftar biasanya ada, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan sebagainya. Silakan dilengkapi juga. Nah, untuk babnya ini hanya sampai bab 3, 1, 2, 3. Nah, cuma untuk format rancangan tugas akhir ini ada tambahan file pada poin letter of assistant. Jadi teman-teman harus melampirkan juga file surat permohonan pengganti sidang dari prodi masing-masing. Biasanya memang teman-teman dapatkan ya, bila memang akan memilih karya ilmiah dalam bentuk publikasi pengganti sidang, biasanya ada step dulu gitu, dari prodi untuk surat pengganti publikasi sidang. Silakan ini dilampirkan, dikombin dengan file letter of assistance pada poin pertama. Ya, untuk format yang kedua, format publikasi pengganti sidang. Setelah itu teman-teman, kita pindah ke format yang ketiga ya. Nah, format yang ketiga di sini ada format capstone. Ya, teman-teman untuk yang mengambil format capstone di karya ilmiahnya, kebutuhan filenya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sama tadi letter of assistant. Nah, untuk cover dan sebagainya ini diambil dari bagian tersebut di layar ya. Jadi contohnya cover diambil dari B100. Nah, kan kalau custom formatnya seperti itu ya, teman-teman. Cover diambil dari B100. Nah, untuk disclaimer silakan ini dibuat ya. Disclaimer bahwa pernyataan originalitas bahwa karya ini adalah murni karya teman-teman. Untuk lembar pengesahan juga diambil dari B100. Abstrak diambil dari B100. Bab 1 diambil dari B100 juga ya. Bab 2 juga sama mengikuti ya. Bab 2 B200, bab 3 B300, ya kurang lebih seperti ini. Bab 4, bab 5 juga sama. Jadi nanti di split aja teman-teman untuk yang mengambil capstone pada bagian-bagian B-nya silakan di split menyesuaikan dengan babnya. Nah, untuk daftar pustaka ini diambil dari B100 ya, yang format capstone. Lampiran juga sama diambil dari B100. Nah, untuk artikel jurnal ini silakan menyesuaikan. Bila membuat wajib ya, sama dengan sifatnya tadi wajib untuk S1 dan D4, opsional untuk D3 dan publik eksternal. Untuk materi presentasi sifatnya sama, tadi opsional sebetulnya. Dilampirkan silakan, tidak juga tidak mengapa. Ya, untuk format capstone, jelas mungkin ya, di sini kita bisa lihat di format capstone tidak ada daftar isi ya yang diuploadkan. Kalau sebetulnya ada daftar pada beberapa bagian, tapi itu tidak menunjukkan secara keseluruhan. Jadi untuk daftar dan kata pengantar dan sebagainya itu tidak perlu dilampirkan untuk format capstone. Itu untuk format yang ketiga. Kita beralih ke format yang keempat. Format terakhir di sini ada format WORP ya, Work Ready Program. WORP ini ada 4 jenis ya teman-teman. Ada WORP Entrepreneurship, Internship, Researchship, dan WORP Apprenticeship ya. Ini sama sebetulnya keempat jenis ini format uploadnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi letter of assistance sama cover, kemudian disclaimer, pengesahan abstrak. Nah, daftar ada ya pada format WORP, biasanya ada daftar, daftar isi dan sebagainya. Silakan disesuaikan. Nah, untuk babnya ini biasanya cuma sampai bab 3 ya, WORP. Jadi bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya kajian teori, bab 3-nya metode biasa. Silakan disesuaikan ya dengan jenis-jenis WORP. Setelah bab, kemudian daftar pustaka, selanjutnya artikel jurnal. Nah, ini sama sifatnya seperti penjelasan sebelumnya.
untuk artikel jurnal. Itu keempat format karya ilmiah dan kebutuhan file yang harus teman-teman upload pada dokumen Open Library. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin akan coba untuk praktek ya, bagaimana menyiapkan file dan langkah mengupload dokumennya seperti apa. Oke, kita akan coba langsung praktek. Kita akan coba untuk format buku tugas akhir ya. Nah, teman-teman silakan nanti ke websitenya dulu, openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Oke, sebelum ke websitenya mungkin kita akan coba dulu kita share sedikit cara menyiapkan file ya. Tadi kan kita jelaskan di infografis untuk filenya harus dipisah, pecah-pecah dulu. Nah, kita kasih tips sedikit bagaimana cara untuk men-split file, karena kita juga banyak temukan di lapangan ada beberapa file yang perlu perbaikan. Setelah kita cek verifikasi dokumen yang terupload, mungkin ada beberapa kekeliruan. Kita akan coba share sedikit ya bagaimana cara split dokumen. Split dokumen dulu ya. Oke. Sini kita punya contoh untuk skripsi. Contohnya. Oke, mungkin bentar ya. Ini bentar. Nah, ini ya. Nah, ini di sini saya punya contoh skripsi full karya ilmiah ya. Oke, kita akan kasih tips sedikit cara untuk split file. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi nanti selain pastikan split filenya sesuai berdasarkan subjudulnya ya. Sama itu, kemudian nomor halamannya pada tiap bagian jangan lupa harus terbawa dan harus sesuai berurut. Nah, kemudian error-error ketika mengkonvert dari Word ke PDF-nya dihindari. Nah, biasanya error terjadi pada bagian daftar-daftar. Kita kasih tips sedikit ya, cara untuk meng-save split file biar tidak terjadi error. Kita akan meng-save di sini pada bagian daftar isi. Di sini kita lihat daftar isinya menggunakan tabel otomatis ya. Jadi teman-teman buka full script-nya dulu dalam bentuk Word. Kemudian lihat di Office-nya bagian yang akan teman-teman save halaman berapa Pak sampai berapa. Kita lihat di sini ya untuk daftar isi halaman 11 sampai halaman 14. Nah, 11 sampai 14 ya. Oke, kita langsung ke file, kemudian save as. Oke, klik terus. Nah, kita ya save di sini. Kita kasih dulu daftar isi. Kemudian pilih save as type-nya PDF. Kemudian klik option. Nah, di sini di page option, teman-teman tinggal masukkan tadi halaman yang akan di-save. Tadi kita lihat daftar isi itu 11 sampai 14. Save. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi biasanya banyak error bookmark tuh di file daftar isi dan daftar-daftar yang lain karena mungkin ada terjadi kekeliruan ketika mengkonvert dari Word ke PDF sehingga biasanya di sini terjadi error bookmark. Cara menghindari error bookmark-nya kurang lebih salah satu tipsnya seperti itu ya. Itu teman-teman ya contoh untuk split file. Untuk file lainnya teman-teman bisa
ikuti contoh yang tadi gitu, tinggal disesuaikan aja, misalnya mau daftar tabel atau bagian yang lain tinggal dilihat di page-nya, page office-nya halaman berapa, kemudian save, sama terus ini nanti satu contoh lagi, daftar tabel, gitu ya, jadi ke option, masukin halamannya, tadi halaman 15 ya, 15. Dan klik OK. Nah, seperti itu ya. Salah satu langkahnya agar convert dari Word ke PDF-nya rapi. Dan di sini kita lihat juga untuk halamannya akan rapi juga ya, mengikuti urutan halaman pada full dokumennya. Kadang halamannya juga ketika kita verifikasi dokumen suka ada yang kelirunya tuh berantakan. Jadi dalam artian dia kembali ke halaman satu semua gitu. Nah, langkahnya agar menghindari itu juga salah satunya ikuti langkah yang tadi yang kita sudah share. Itu ya sedikit teman-teman share untuk cara split dokumen. Nah, setelah dokumennya siap yang sudah di split, teman-teman silakan tadi menuju ke website openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Kemudian teman-teman login menggunakan akun SSO-nya. Saya ambil contoh ya, sudah login. Setelah login, teman-teman klik beranda, kemudian full site, nah, kemudian klik dokumen. Oke, nah, tadi ya. Coba login lagi. Site. Dokumen. Nah, nanti ini tampilan dokumen ya. Contohnya seperti ini. Untuk menambahkan dokumen, teman-teman tinggal klik tambah data. Kemudian tampilannya seperti ini. Pembuatnya pastikan nama teman-teman sendiri ya yang akan upload dokumen. Kemudian untuk workflow diklik. Nah, ini diisi. Nah, ini dipilih untuk skripsi, tesis, dan tugas akhir. Pokoknya diisi seperti itu. Kemudian jenis pustakanya tinggal dipilih disesuaikan dengan jenjangnya teman-teman. Kita ambil contoh untuk skripsi. Nah, detailnya juga ini diisi dengan judul karya ilmiahnya teman-teman ya. Langsung diambil aja. Di sini ini judulnya ya, judul untuk subjek. Nah, kita pilih coba teks ya. Subjek. Ini subjeknya silakan teman-teman sesuaikan sesuai dengan karya ilmiahnya. Kemudian abstrak ini dia silakan diambil juga dari karya ilmiahnya, bisa di copy paste. Abstrak sampai keyword ya, kita copy ambil sampai keyword. Nah, sampai kata kunci. Oke, kita pindahkan. Dirapikan ya. Itu ya untuk abstrak. Kemudian untuk unit ini dipilih prodinya teman-teman ya. Kita ambil di sini akuntansi. Contohnya ya. Ambil contoh di sini untuk proyek akuntansi. Ya. Untuk kompetensi ini dipilih tugas akhir aja. Ada skripsi. Nah, ini juga bisa ditambahkan untuk kompetensi ya. Jadi mata kuliah yang berhubungan dengan skripsinya teman-teman.
Bisa ditambahkan juga di sana ya. Kita channel ambil pajak pribadi. Nah, contohnya kayak gitu ya, diambil salah satu. Nah, kayak gitu bisa ya. Komunikasinya silahkan diisi. Oke, itu tampilan atas ya dari page upload dokumen. Nah, ini yang bawah ada upload file. Ini kebutuhan file yang harus di-upload yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini kita sudah menyiapkan file yang sudah di-split. Lebih seperti ini. Untuk rename-nya silakan teman-teman sesuaikan aja. Tidak mempengaruhi, nanti dia nge-rename sendiri di website-nya. Oke, kita coba uploadkan. Ini untuk contoh format buku TA ya. Yang pertama, kita ambil contoh letter of assistance. Langsung aja di choose file. Nah, kita uploadkan di sini letter of assistance. Kemudian cover. Nah, untuk letter of assistance ini sedikit ya, saya ulas. Letter of assistance ini bila sudah dapat, silakan diupload. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, letter of assistance. Jadi tanda terima dari penerbit jurnal yang teman-teman upload jurnalnya ke jurnal tersebut. Ya, di luar open library publication itu masuknya untuk pilihan publikasi eksternal. Ini bila LOA-nya sudah dapat, silakan diupload kurang lebih seperti ini. Bila belum ada, teman-teman bisa menggantinya dengan surat keterangan publikasi eksternal. Gitu. Ada di menu informasi atau di bawah ada. Nah, di sini ada informasi penting, template surat keterangan publikasi eksternal. Nah, kita diklik, teman-teman bisa diambil di sini template-nya. Ini bisa digunakan untuk mengganti letter of assistance bila LOA belum ada ya. Kurang lebih nanti seperti ini isinya. Jadi ini diisi nama, NIP, program studi email, diisi dengan identitas dosen pembimbing 1 yang akan bertanda tangan. Kemudian menerangkan bahwa judul artikel karya ilmiahnya dimasukkan judulnya. Kemudian penulisnya dimasukkan semua ya, 1, 2, 3. Dimasukkan semua penulisnya. Kemudian tanda tangan diisi dengan tanda tangan dari dosen pembimbing 1. Nanti file ini silakan dilengkapi, di save dalam format PDF, diuploadkan pada bagian letter of assistance. Itu bisa digunakan sebagai pengganti LOA bila memang LOA-nya belum teman-teman dapatkan dari penerbit jurnal luarnya. Itu ya. Jadi kita kembali ke upload dokumen. Untuk poin LOA sudah dapat. Cover ini standar ya, menyesuaikan dengan masing-masing fakultasnya, prodinya. Kemudian disclaimer, kita uploadkan. Disclaimer, pengesahan. Nah, ini dipastikan juga yang sudah bertanda tangan ya. Nah, oke. Nanti tanda tangannya harus rapi teman-teman ya. Harus rapi, tidak boleh, coba kita lihat ya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini kan rapi ya tanda tangannya gitu. Jadi jangan sampai tanda tangannya kayak dicaplok gitu. Jadi dirapikan aja, tanda tangan basah atau tanda tangan digital juga boleh. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk disclaimer-nya juga sama. Standar file yang sudah terimanya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Oke. Kemudian abstrak Indonesia kita uploadkan. Lalu abstrak English kita uploadkan juga. Gambar persembahan. Nah, ini tadi kelewat ya, ini opsional sih. Kalau ada silahkan dimasukkan. Kalau tidak ada juga tidak mengapa, ini opsional. Ini ada ya. Persembahan, kemudian ada kata pengantar. Selanjutnya daftar isi ya. Sini di contohnya kita cuma ada 3 daftar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Pastikan untuk daftar-daftar ini sesuai ya, tidak ada error.
Nah, untuk daftar istilah, daftar singkatan, daftar lampiran di contoh ini tidak ada, jadi tidak usah diuploadkan apa-apa, biarkan saja. Setelah itu kita akan lanjut ke bab, tapi sebelum lanjut teman-teman baiknya simpan perubahan dulu untuk memastikan filenya masuk ya. Ini untuk mengantisipasi terjadinya gangguan jaringan, jadi disarankan upload setengahnya dulu, kemudian simpan perubahan. Sini sudah terekap ya, filenya sudah berhasil masuk, bisa dilihat seperti ini. File yang tadi, setnya juga masih on tab, teman-teman. Ini artinya teman-teman masih bisa mengedit dokumen yang teman-teman upload ya. Bisa kita lanjutkan. Kita coba lihat ke bawah. Nah, di sini ada file existing. Ini file yang sudah berhasil masuk, yang teman-teman uploadkan tadi. Pastikan filenya sudah masuk di sini, teman-teman bisa ngecek sendiri filenya. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau ada yang kelewat, silakan bisa dicek sendiri. Ya. Kita lanjutkan ke bagian bab ya. Sini juga silakan diuploadkan bab 1 sampai bab 5. Pastikan untuk semua file yang diupload harus ada nomor halaman teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat pada bagian daftar isi halamannya disesuaikan. Nah, di sini contohnya hanya sampai bab 5. Untuk karya yang memang ada bab 6, 7 atau bab 8-nya, di sini juga kita sediakan. Silakan bisa menyesuaikan untuk upload. Selanjutnya daftar pustaka. Kita ambil. Nah, kemudian untuk jurnal di sini ada dua format ya, format Word sama format PDF. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung upload ya. Ya, oke. Nah, untuk ketentuan jurnal di sini ada ketentuannya ya. Apabila teman-teman yang nanti jurnalnya akan dipublikasikan di IPROK Value, nanti saya lihatin linknya, link template jurnalnya, tapi kurang lebih ketentuannya dipastikan abstraknya maksimal 200 kata. Biasanya standar ini ya untuk penerbit jurnal secara umum. Kemudian kata kunci maksimal 6 kata kunci ya, maksimal 6 kata kunci. Lalu email penulis dipastikan emailnya menggunakan email institusi yang berdomain Telkom University. Kemudian gelar penulis tidak usah dimasukkan, jadi cukup namanya aja langsung. Lalu keseluruhan katanya itu maksimal 5.000 kata. Bisa lihat di sini contohnya 3.000 kata. Maksimalnya 5.000 kata untuk standar artikel jurnal. Kalau abstrak maksimal 200, tetap keseluruhan katanya maksimal 5.000. Gitu ya untuk ketentuan secara umum artikel jurnal. Nah, kita coba ambil dulu ya yang Word sama PDF. Nah, untuk template artikel jurnalnya, teman-teman bisa lihat tadi ya pada menu informasi juga ada. Informasi di sini ada pada poin aturan umum tugas akhir sebagai penelitian dan publikasi di lingkungan Universitas Telkom. Saya klik aturan umum tugas akhir. Nah, itu. Ya. Nah, ini untuk template artikel jurnalnya, teman-teman bisa mengacu pada template ini ya. Di sini kita menyediakan 4 template artikel jurnal ke bawah. Nah, di sini ya ada template untuk engineering, mencakup fakultas informatika, fakultas teknik elektro, fakultas rekayasa industri. Template jurnalnya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Nanti silakan menyesuaikan aja. Coba scroll ke bawah. Nah, nanti seperti ini untuk yang engineering. Kemudian ada juga template manajemen. Ini mencakup fakultas ekonomi bisnis dan fakultas komunikasi bisnis. Template artikel jurnalnya seperti ini. So, ya, seperti ini ya. Selanjutnya ada template yang lain. Kita lihat. Nah, applied science ya. Ini mencakup fakultas ilmu terapan. Template-nya seperti ini. Saya akan menyesuaikan. Yang terakhir
ada template untuk fakultas untuk jurnal Art and Design. Ini untuk fakultas kreatif ya, industri kreatif. Template-nya kurang lebih seperti ini. Itu ya, itu untuk rujukan template artikel jurnal. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan. Nanti artikel jurnalnya kita juga verifikasi sesuai dengan approval dari dosen satunya. Kita kembali ke dokumen upload. Nah, tadi udah ya, jurnal sudah, dua format PDF dan Word dan docx. Nah, selanjutnya lampiran. Lampiran di sini ada PDF dan zip. Kita coba upload. Di sini tersedia dua formatnya ya. Jadi untuk lampiran bisa salah satunya aja atau mau dua-duanya juga silahkan. Banyak lampiran. Nah, untuk terakhir materi presentasi ini opsional. Mau diupload silakan, tidak juga tidak masalah. Kalau diupload pastikan formatnya PDF. Ya. Oke. Itu sudah semua kita upload, kita tinggal klik simpan perubahan. Ya. Oke. Nah, kembali ke tampilan dokumen, pastikan ya ketika nge-save, teman-teman kembali ke tampilan dokumen ini. Ini biasanya menandakan filenya berhasil tersave. Bisa teman-teman lihat di file existing. Nah, ini file yang sudah berhasil masuk. Pastikan aja di teman-teman recek kembali sudah semua, sudah sesuai atau belum. Bila ketika apabila teman-teman klik simpan perubahan kemudian tiba-tiba keluar atau keluar, biasanya filenya tidak bisa di dokumen. Teman-teman bisa monitor cek ya dokumen filenya sudah masuk. Nah ini ya, contohnya seperti ini, halamannya berhasil masuk dengan rapi, kurang lebih standar verifikasi dokumennya seperti ini ya. Harus teman-teman penuhi ketika upload dokumen. Nah itu ya teman-teman untuk cara upload dokumen. Nah, setelah dokumennya di-upload lengkap, step terakhir teman-teman jangan lupa rubah status dokumennya menjadi dokumen ready for review. Ini kan masih on draft ya. Kalau masih on draft, teman-teman masih bisa mengedit. Untuk finalisasi, teman-teman klik dokumen ready for review. Nah, ini artinya dokumennya siap direview oleh dosen pembimbing 1 nanti dan oleh library nanti ya untuk verifikasi dokumen. Klik dokumen ready for review, kemudian save. Nah, itu ya. Nah, ini dokumennya sudah terkunci, bisa teman-teman lihat di file existing. Filenya sudah terkunci, tidak bisa diedit lagi. Gitu ya. Nah, setelah lengkap semua, dokumennya diupload, silakan teman-teman konfirmasi ke dosen pembimbing 1 untuk approval dokumen yang diupload ini. Itu ya, untuk apa aja poin approval yang akan muncul nanti akan kita jelaskan setelah ini. Kita mungkin kembali ke slide ya untuk approval dosen. Nah, tadi nah, untuk dokumen yang sudah ready for review, nanti silakan konfirmasi ke dosen pembimbing 1. State approval-nya kurang lebih nanti muncul seperti ini ya, dari approval dosen pembimbing 1. Jadi ada approval not visible, ada approval need revision. Kalau dosennya mengapprove untuk need revision, artinya ada revisi yang teman-teman harus perbaiki, ya. Jadi nanti silakan perbaiki revisinya. Untuk approval not visible ini artinya nanti dokumennya teman-teman diarsip di dokumennya itu sendiri ya. Jadi dalam artian tidak akan kita transfer ke katalog. Langsung saya jelaskan ya. Untuk keterangan state approval-nya. Kemudian ada state approval dokumen approve for catalog and journal publish value proceeding. Nah ini artinya nanti dokumen yang teman-teman upload itu akan ditransfer ke katalog. Kemudian jurnalnya akan dipublikasikan pada value proceeding, ya. Dengan ketentuan tadi
jurnalnya teman-teman mengikuti template yang sudah kita share tadi. Itu untuk selanjutnya state approval, dokumen approve for catalog, dan jurnal no publish daily proceeding. Nah, ini publish eksternal ya. Untuk state approval ini nanti poinnya adalah teman-teman wajib menampilkan LOA atau surat keterangan publikasi eksternal. Ini sama ya, nanti dokumennya akan kita transfer ke katalog. Untuk jurnalnya akan kita hide, tidak akan ditransfer ke katalog. Bila yang mau upload jurnal ya akan kita hide pada dokumen itu sendiri. Step selanjutnya di sini ada approve dokumen approve for catalog dan jurnal non-publish value proceeding. Ini untuk step ini jurnalnya tetap wajib dilampirkan ya ketika upload dokumen. Nah, nanti untuk pemrosesan selanjutnya buku TA yang diupload akan ditransfer ke katalog, cuman jurnalnya tidak akan kita publikasikan, hanya akan kita arsip pada dokumen. Yang terakhir, state approval. Di sini metadata approve for catalog dan jurnal publish eksternal. Nah, ini artinya yang akan ditransfer ke katalog hanya metadatanya saja. Metadata plus file cover, disclaimer, dan pengesahan. Untuk bab dan lainnya tidak akan kita transfer ke katalog. Biasanya ini dipergunakan untuk jenis upload karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal. Jadi untuk artikel jurnal biasanya gitu ya, tapi ini tergantung approval dosen sih. Bila dosennya approval seperti ini, bab 1-5-nya akan kita arsip di dokumen, yang akan ditransfer adalah hanya metadata dan yang tadi ya cover, disclaimer, pengesahannya untuk dimunculkan di katalog. Itu state approval, teman-teman. Selanjutnya, nah kita beranjak ke ketentuan terakhir dari syarat pengajuan bebas pustaka, yaitu ketentuan untuk sumbangan buku. Nah, ketentuannya seperti ini ya, kurang lebih. Jadi yang pertama, teman-teman siapkan bukunya, subjeknya sesuai dengan mata kuliah di jurusan masing-masing. Untuk ketentuan sekarang, periode ini kita menerima dalam bentuknya buku ya. Jadi tidak dalam e-book juga. Kalau sebelumnya kan ada pilihannya, mau buku, bisa buku atau e-book. Kalau untuk sekarang ini hanya dalam bentuk buku ya, untuk syarat SBKP, semangat SBKP. Kemudian ketentuan yang kedua, ada minimal halaman, minimalnya 200 halaman. Pastikan ini tertera pada halaman terakhir pada bukunya ya. Jadi itu syarat untuk halaman. Selanjutnya ya, syarat yang ketiga untuk sumbangan buku, terbitan minimal 1 tahun terakhir. Sekarang tahun 2023 ya. Jadi tahun terbit bukunya minimal 2022 atau 2023. Selanjutnya syarat buku sumbangan maksimal ketersediaan di katalog 5 eksemplar. Jadi teman-teman jangan lupa cek di katalog. Kalau sudah dapat buku yang halaman sama tahunnya sesuai, cek di katalog sudah ada 5 eksemplar atau belum. Kalau sudah ada 5 berarti sudah tidak bisa masuk sebagai sumbangan SBKP. Tapi kalau di bawah itu bisa masuk. Ya. Nah, kita sarankan ketika cek hari itu masih di bawah 5, teman-teman bisa langsung mengajukan dulu bebas pustakanya ke Open Library ya. Mau booking buku dulu silahkan, atau mau dengan pengecekan syarat yang lain, contohnya syarat yang tadi ya dokumen juga silahkan, untuk menjaga agar maksimal eksemplarnya tetap terpenuhi. Itu ya ketentuan umumnya. Jadi ada ketentuan minimal halaman, tahun terbit, dan maksimal eksemplar. Nah, untuk donasi buku ini juga bisa didonasikan secara kolektif, teman-teman ya. Jadi bisa didonasikan satu buku lebih dari 1 orang dengan ketentuan kelipatan harga. Jadi teman-teman nanti harus melampirkan kwitansi pembeliannya. Kelipatan harganya 75.000. Nah, artinya bila bukunya harganya misalnya 150.000, itu bisa didonasikan untuk 2 orang ya. Cuman ada syaratnya tadi ya, melampirkan kwitansi pembelian sama mengisi surat keterangan donasi kolektif. Nanti linknya ada tapi di layar ya. .ly format buku kolektif. Ini linknya nanti bisa
bisa teman-teman akses pada menu informasi open library. Seperti itu ya untuk sumbangan buku. Nah, untuk pengajuannya ini yang terakhir mungkin ya, teman-teman bisa mengajukan secara online atau onsite. Kalau mengajukan secara keseluruhan mungkin onsite sekarang ya, tapi bisa online juga, online untuk pengajuan revisi dokumen. Jadi stepnya bisa dipecah ya teman-teman. Misalnya teman-teman upload dokumennya sudah lengkap nih, sudah lengkap upload dokumen tapi belum ada buku, bisa mengajukan dulu by email ke email bebaspustaka@telkomunikasi.ac.id yang subjek tugas akhir _nama_kode. Untuk kita lakukan pengecekan dokumen dulu, verifikasi dokumen. Bila dokumennya sudah terverifikasi lengkap, silakan lengkapi syarat terakhir untuk penyerahan donasi buku ke Open Library. Nah, itu ya teman-teman untuk ketentuannya. Untuk SLA, kita punya SLA 3 hari ya, untuk pengajuan yang email. Jadi teman-teman dalam artian ketika mengajukan permintaan verifikasi dokumen, punya hak untuk menunggu 3 hari selama pemrosesan itu ya. Kita akan coba proses secepatnya untuk konfirmasi apakah dokumen sudah lengkap atau belum. Itu teman-teman untuk sosialisasi kali ini. Sekian penjelasannya. Mungkin kita akan lanjutkan ke sesi pertanyaannya. Akan saya kembalikan ke Mas Dodi untuk dipandu. Siap. Terima kasih Kang Fajar atas pemaparannya. Baik rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat atau mungkin juga bisa tanya langsung melalui fitur record ya, record. Bisa ditanyakan langsung, tinggal open mic saja. Oke, nanti akan dibantu oleh operator. Baik, sudah ada yang mau bertanya? Sudah ada satu penanya. Untuk LOA jika tidak publikasi eksternal, nanti disiapkan dokumen apa ya Pak? Oh, mungkin tadi masnya itu ya, dari penanyanya dari siapa namanya ini? Marshall. Oke, dari Marshall Yuda. Untuk LOA, jika tidak ada LOA untuk publish eksternal, nanti disiapkan dokumen apa ya Pak untuk penggantinya? Oke, mungkin silakan Kang Fajar. Mungkin tadi Kang Marshall ini Ya. datangnya telat ya? Ya, untuk LOA surat pengganti publikasi eksternal yang teman-teman bisa dapatkan pada menu informasi penting, bisa teman-teman ambil ya. Nah, di sini ada template surat keterangan publikasi eksternal, tinggal diklik saja. Oke. Nah, ini bisa digunakan sebagai pengganti LOA ya, dokumen pengganti LOA bila LOA-nya belum teman-teman dapatkan dari penerbit jurnal ya. Jadi sudah dijelaskan ya, kita ulas. Nah, seperti ini ya. Nanti ini dipastikan yang atas itu bukan identitas siswanya ya, dipastikan itu identitas dosen pembimbing, nama, nik, program studi, dan emailnya. Nah, untuk bawahnya itu judul artikelnya dimasukkan, kemudian bisa dimasukkan. Nah, untuk dokumen ini perlu melampirkan tanda tangan dari dosen pembimbing 1 ya. Jadi silakan konfirmasi ke dosen pembimbing 1 untuk minta tanda tangan. Mau tanda tangan bahasa atau digital boleh. Setelah itu konvertnya ke PDF, kemudian diupload pada bagian letter of assistant. Untuk jurnal yang publikasi eksternal dan LOA-nya belum ada, bisa diganti menggunakan surat keterangan publikasi eksternal. Ya, cukup ya. Mungkin melanjut dari pertanyaan terkait publish eksternal ya Pak ya. Nanti di sini ada 2 pertanyaan lagi terkait publish eksternal juga. Jadi kalau misalnya sudah memiliki template untuk public eksternal, jika ingin diupload di Open Library, apakah harus menggunakan template OpenLib? Sama mungkin yang kedua, kalau misalnya tidak akan publish eksternal, berarti apakah LOA-nya dikosongkan atau tidak? Silakan Pak. Ya, jadi publikasi eksternal itu diisi bila jurnalnya akan dipublikasikan keluar ya, eksternal. Untuk mengupload bagian artikel jurnalnya itu sebetulnya
bebas ya, mau diupload dengan template jurnal yang sama dipublikasikan keluar boleh, atau template yang di sini juga tidak masalah sebetulnya karena jurnalnya tidak akan kita eksekusi gitu ya. Yang penting teman-teman lampirkan letter of acceptance, dan yang terakhir pilihannya juga tanpa melampirkan artikel jurnal juga nggak masalah ya, asalkan terlampir letter of acceptance-nya. Itu hanya untuk arsip aja sih kalau untuk publikasi eksternal ya, kewajiban upload jurnalnya itu ya. Satu. Yang kedua, yang tadi bila tidak publikasi eksternal LOA dikosongkan saja, berarti nggak usah diisi. Nggak usah diisi dengan surat pengganti publikasi eksternal juga, karena kan tidak akan publikasi eksternal. Jadi sifatnya itu opsional, sifatnya wajib hanya untuk yang publikasi eksternal, yang bagian poin LOA yang pertama. Gitu ya. Siap. Ya, kalau misalnya rekan-rekan sudah mau publish eksternal menggunakan format jurnal di luar, kalau misalnya mau upload di OpenLib karena untuk kebutuhan arsip ya Kang ya, kalau kita kebutuhannya nggak apa-apa, tidak perlu menggunakan template dari OpenLibrary. Jadi teman-teman bisa tinggal upload saja menggunakan template yang untuk publish eksternalnya. Nah mungkin ini yang ada pertanyaan Kang, satu lagi, ada beberapa pertanyaan lagi. Donasi buku apabila diperbolehkan tidak boleh ebook, hanya berupa fisik, berarti harus datang langsung ke Open Library ya Pak ya. Jadi itu seperti apa Pak? Mungkin kebetulan mungkin mau mengajukan email, melalui email, tetapi tidak bisa ebook. Ya, jadi ketentuan sekarang itu untuk ebook dibatasi ya. Jadi donasinya harus dalam bentuk buku ya. Tentu saja kalau buku kan harus ada penyerahan ya, konsep ke Open Library. Jadi ya harus datang ke sini. Untuk datanya mau sendiri atau diwakilkan juga boleh gitu ya. Itu untuk donasi paling seperti itu sih. Ya, harus datang ke sini memang. Tapi boleh diwakilkan gitu ya. Nggak mesti sama orangnya sendiri kalau memang tidak bisa datang ke sini. Siap. Jadi rekan-rekan kalau misalnya mau SBKP, mungkin ada keperluan di luar kota, bisa dititipkan ke temannya ya. Tetapi mohon diingatkan untuk tidak menitipkan ke seperti layanan ojek online. Nah itu tidak boleh karena kalau misalnya ojek online kan tidak paham terkait prosedur di Open Library ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nitip untuk keperluan pembuatan SBKP, nitip buku, silahkan dititipkan ke temannya atau boleh adiknya atau boleh kakaknya yang memang kalau mahasiswa di Telkom University. Jadi kurang lebihnya paham prosedur SBKP di Open Library. Pertanyaan selanjutnya ini makin banyak pertanyaannya. Oke. Jika template publish eksternal hanya terdiri dari 4, ini dari Hanvinto. Jika template publish eksternal hanya terdiri dari 4 bab, untuk upload di dokumennya, apakah boleh bab 5-nya dikosongkan? Terus mungkin dilanjutkan dengan bukan pertanyaan, mungkin ini untuk dari Fahrezi. Untuk sumbangan buku, apakah novel atau soft skill sekarang sudah tidak bisa? Enggak, Pak Fajar. Ya, pertama untuk publish eksternal hanya 4 bab ya, itu bab 5-nya tidak usah diisi, dikosongkan saja. Cuma nanti kita cek ya. Biasanya kan bab terakhir itu bab penutup ya, artikel jurnal. Kita pastikan bab terakhirnya tuh di bab penutup ya, nggak masalah. Berarti kalau memang poinnya hanya sampai 4, memang ada beberapa artikel yang seperti itu. Jadi dikosongkan saja untuk bab 5-nya. Ya. Yang kedua untuk subjek sumbangan buku ya, novel atau soft skill. Jadi untuk aturan yang sekarang, update-nya sih pertama donasinya dalam bentuk buku. Yang kedua untuk subjek, sebetulnya subjek diutamakan yang tadi ya, yang sudah kita share, bahwa subjeknya pertama bukunya sesuai dengan mata kuliah yang pernah diambil ya. Jadi subjek bukunya menyesuaikan dengan mata kuliah. Nah, selain itu bisa diperluas juga teman-teman. Jadi subjeknya bisa buku yang berhubungan dengan, intinya bukunya ada ini teman-teman, ada konten ilmu pengetahuannya gitu ya. Kalau untuk soft skill
sebetulnya kita juga soft skill sama novel ya. Kita tidak men-set di aturan sih, men-set di aturan tidak boleh atau boleh ya. Intinya nanti bukunya ada konten ilmu pengetahuan, subjeknya nanti bisa diperluas ya, walaupun nanti misalnya karena kesulitan memenuhi 5 eksemplar, untuk mengambil misalnya buku-buku yang bersubjek, tapi di jurusan atau fakultas mata kuliah lain mungkin kita masih bisa memfasilitasi. Nah, kita juga paham ya teman-teman mungkin karena keterbatasan suppliernya juga gitu ya. Jadi tapi kita juga ada tuntutan bahwa untuk lebih memanfaatkan seperti apa nih dari sumbangan SBKP ini. Jadi dikerucutkan diantaranya memang subjeknya diutamakan yang berkonten ilmu pengetahuan. Soft skill bila memang berkonten ilmu pengetahuan itu boleh silakan. Novel juga mungkin ya, kalau memang bisa nanti kita cek ya verifikasi novelnya memang masuk ke salah satu misalnya salah satu fakultas yang memang bisa digunakan baik sebagai penunjang mungkin ya, penunjang ilmu pengetahuan juga nanti kita coba verifikasi gitu. Itu ya, tapi untuk sementara diutamakan teman-teman yang mencari buku donasi, pertama diutamakan subjeknya masih berhubungan dengan ilmu pengetahuan gitu ya, teman-teman. Terutama di mata kuliah teman-teman masing-masing. Itu ya mungkin. Siap, Kang. Selanjutnya ada yang raise hand ya, atas nama Hernando Rizky. Mungkin silakan untuk Mas Hernando untuk langsung mengajukan pertanyaan. Makasih. Mau pertanyaannya gini, kalau tadi kan upload jurnalnya itu dalam bentuk Word, sedangkan kalau di publish eksternal ada yang buatnya template by latex ya. Jadi ketika di generate dia jadi PDF. Apakah yang berubahnya berarti kita nggak upload jurnal yang versi Word, tapi uploadnya di versi PDF gitu. Terus yang beberapa hal yang opsional seperti abstrak. Abstraksi di S2 kan kebetulan langsung bahasa Inggris bukunya Pak gitu. Apakah abstraknya juga harus ada bahasa Indonesianya atau hanya bahasa Inggris saja cukup kayak gitu. Terus yang ketiga satu lagi Pak, kan perlu approval dari pembimbing. Habis itu nanti kan perlu approval dari pembimbing. Apakah approval dulu dari pembimbing baru bisa direview sama Oplip, atau Oplip dulu baru ke pembimbing, atau dua-duanya bisa berjalan bersamaan? Sekian. Baik, terima kasih Mas Hernando. Silakan Kang Fajar. Ya, jadi untuk yang pertama tadi ya, artikel jurnal sebetulnya ada pilihan lebih simpel ya untuk yang approve publish eksternal, artikel jurnalnya tidak wajib diuploadkan. Dalam artian mau tidak mengisi upload pada artikel jurnal juga boleh. Nah, untuk pilihan format filenya ada Word sama PDF, itu juga jadi bisa memilih salah satu aja kalau memang mau diarsipkan. Gitu, bisa dalam bentuk PDF-nya aja misalnya kalau memang tetap mau diarsipkan di dokumen atau dari seperti itu ya. Jadi nggak usah upload yang bagian Word-nya. Khusus untuk kewajiban upload dua format itu adalah untuk nanti jurnal yang approval untuk publikasi value proceeding. Itu wajib diupload dua format, PDF dan docx. Untuk approval selain itu, upload artikel jurnal boleh pada salah satu format aja. Saya sarankan sih uploadnya pada format PDF aja. Gitu ya, itu untuk artikel jurnal. Yang kedua, apa tadi itu ya? Abstrak ya. Abstrak itu bisa salah satu aja. Jadi kalau memang English yang ini tidak perlu ditranslate ke Indonesia gitu, menyesuaikan aja dengan abstrak yang ada pada tesisnya, pada karya ilmiahnya. Bila hanya ada English, ya silakan itu aja yang bisa nggak usah ditranslate. Oke ya, itu terus yang ketiga, Mas tadi yang ketiga apa Mas tadi? Sudah semua ya? Approval Approval ya. dari pembimbing itu bisa berbarengan atau harus berjenjang seperti itu?
Ya, untuk approval bisa berjenjang sih. Jadi ketika upload sudah lengkap, itu step selanjutnya sebetulnya bisa barengan ya. Bisa sambil konfirmasi ke dosen, sambil minta verifikasi dari Openlit, itu bisa silahkan. Jadi nanti kalau dari dosen kan dia mungkin mereview filenya dan nanti menentukan opsi approval. Nah, dari kita memang idealnya memang sebetulnya approval dari dosen dulu ya. Approval dari dosen, kita tinggal verifikasi akhir. Cuman karena kita juga paham, kadang approval dari dosen itu kan kita nggak bisa menentukan waktu di approve-nya kapan ya. Sedangkan kan surat ini mungkin dibutuhkannya lebih cepat dari kebiasaan dosen untuk mengapprove. Makanya kita juga memfasilitasi, nggak apa-apa sebelum di-approve juga bisa kita verifikasi lebih dulu. Jadi ketika sudah di-approve, suratnya juga bisa langsung keluar tanpa harus menunggu verifikasi dari kita lagi. Gitu ya. Jadi bisa berbarengan. Yang penting dokumennya sudah lengkap. Gitu ya mungkin. Jadi kalau misalnya memperjelas mungkin ya Pak ya, kalau misalnya belum di-approve, SBKP-nya belum bisa kita terbitkan ya Pak, tapi bisa kita verifikasi ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau raise hand lagi? Bentar ya, kan saya lihat pertanyaan itu banyak sekali yang bertanya. Oke, mungkin Pak Fajar ini ada beberapa pertanyaan yang terkait sumbangan kolektif ya. Entah itu mungkin sumbangan kolektif dari yang kita sediakan ataupun dari Open Library disediakan ataupun sumbangan kolektif mandiri dari mahasiswa. Enggak kan bisa diperjelas mungkin terkait sumbangan kolektif untuk tahun 2023. Ya, untuk sumbangan kolektif yang mandiri, jadi bukunya tadi ya sudah dijelaskan, kita lihat nanti verifikasi di harga buku. Jadi ada kelipatan minimal harga buku, kelipatannya 75.000 untuk satu orang. Harga buku itu tinggal disesuaikan aja ya. Jadi kalau bukunya harga 225 misalnya bisa didonasikan untuk 3 orang. Pembeliannya mandiri teman-teman. Jadi pilihannya ada yang tadi ya sumbangan kolektif mandiri. Jadi beli sendiri bukunya, kumpulkan teman-temannya, isi formnya yang tadi, form donasi buku kolektif, kemudian bawa ke Open Library Onset untuk kita terima dan kita verifikasi dulu ya untuk kelayakan donasi bukunya. Itu satu. Yang kedua ada sumbangan buku kolektif dari Open Library. Nah, kita juga mencoba memfasilitasi untuk poin sumbangan buku ini. Kita coba share, jadi kita ada pengajuan buku ya dari Prodi, kita coba share di Bebas Pustaka, nanti ada list bukunya, ada harganya, bisa dikolektifkan untuk berapa orang. Nah, teman-teman nanti bisa ikut serta di sana untuk difasilitasi sumbangan kolektifnya. Caranya nanti teman-teman coba kontak Aslibrarian ya, nanti di share sama adminnya cara untuk sumbangan kolektif yang disediakan Open Library seperti apa. Kita share, nanti kalau listnya masih ada, kosong di sana, karena listnya juga terbatas ya, tergantung pengajuan bukunya, tergantung ada atau tidak listnya yang kita terima. Kalau masih ada, silakan bisa ikut. Prosedurnya sendiri itu bisa dikonfirmasi ke Aslibrarian. Siapa? Mungkin nanti kalau ini ada yang bertanya juga, kalau misalnya donasi buku kolektif boleh didonasikan dari sekarang, karena mungkin kalau kolektif kan banyak orang ya Pak ya. Nah kalau misalnya ternyata beda-beda sidangnya, nah itu seperti apa? Apakah boleh melakukan kegiatan memilih untuk sumbangan buku kolektif seperti itu boleh atau tidak Pak? Kolektif yang mandiri ya. Ya, kolektif yang mandiri. Jadi untuk sumbangan buku itu bisa teman-teman dulukan ya, tapi dulukan dalam artian misalnya 3 orang, yang satu sudah beres sidang, yang lain belum upload juga, bahkan belum upload itu tentu boleh ya. Jadi kita note dulu namanya, nama A untuk donasi buku ini. Jadi baik untuk yang kolektif atau yang mandiri juga, yang sendiri itu bukunya bisa kita booking dulu ya untuk mengamankan batas maksimal 5 eksemplar. Jadi kalau teman-teman memang kebetulan sudah ada bukunya tapi belum upload karena misalnya revisinya belum beres dari dosen pembimbing, penguji gitu,
bukunya bisa di-booking dulu di sini. Syaratnya teman-teman harus datang ke Open Library untuk mendapatkan cap tanda sumbangan buku. Nanti kita cap dulu untuk maksimal 5 eksemplar. Kalau sudah mendapatkan cap dari Open Library itu insya Allah aman. Bukunya, walaupun nanti misalnya teman-teman baru datang lagi di bulan berikutnya misalnya baru bisa upload dokumen, asalkan bukunya sudah ada cap dari Open Library itu insya Allah aman untuk pada maksimal 5 eksemplar. Ya. Oke, siap. Mungkin teman-teman semua untuk sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bisa dicek di chat room masing-masing. Kita ada grup Telegram Open Library yang teman-teman semua bisa join. Jadi kita akan kasih informasi-informasi terkait layanan di Open Library nanti dan khususnya juga terkait dengan pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan. Sudah ada linknya di chat, teman-teman bisa langsung join aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait SBKP ataupun apapun terkait Open Library bisa ditanyakan melalui grup chat sebelah sana. Sebelah sana, grup chat Telegram. Ini contohnya juga, ini juga ada Ars Librarian, jadi sebenarnya sama aja. Cuma kalau misalnya teman-teman mau join Telegram ataupun mau bertanya melalui WhatsApp itu nggak masalah. Ya, oke. Mungkin di pertanyaan yang selanjutnya, Kang, kalau misalnya bebas pustaka datang secara langsung ke Open Library, apakah SBKP-nya nanti berbentuk PDF atau fisik kertas? Kalau berbentuk PDF, apakah harus mengajukan melalui email? Nah, selanjutnya publikasi karya ilmiah ada 2 pilihan. Yang tadi ada yang bab 1 dan 5 dan bab 1 sampai 3. Cara menentukan publikasi kita masuk kemana dapat dilihat dari mana ya Pak? Enggak, mungkin Kang Fajar. Untuk tadi ya file bebas pustaka sebetulnya kita sudah menyediakan dalam format PDF ya softwarenya, dan itu juga teman-teman bisa akses sendiri sebetulnya di openlibrary.telkomuniversity.ac.id/bebas pustaka. Kita coba lihat ya. Jadi untuk SBKP-nya mau tercetak bisa sebetulnya, mau kita cetakin di sini bisa, atau mau cetak sendiri juga ngambil file linknya juga bisa sebetulnya, silakan. Karena ini sebetulnya sudah terintegrasi otomatis untuk di fakultas nanti untuk kebutuhan yudisium, apalagi untuk wisuda ya, sebetulnya sudah terintegrasi otomatis. Nanti teman-teman tinggal ke openlibrary.telkomuniversity.ac.id/bebas-pustaka ya, ke login menggunakan akun SSO. Nah, di sini nanti bisa dimonitor ya untuk proses SBKP-nya. Bisa dilihat di kelengkapan SBKP. Nah, di sini ambil contoh ya, satu nama. Bisa dilihat ya. Nah, ini kalau udah hijau semua, berarti sudah beres semua. Syarat bebas pustakanya sudah tidak pinjaman, tidak ada denda, sudah upload, sudah approve, sudah semua buku, checklist. Kalau ada salah satu yang belum lengkap, ini akan merah ya. Dan cetak surat bebas pustakanya tidak akan muncul. Kalau sudah beres semua, di sini bisa langsung diklik cetak bebas pustaka. Jadi di sana file PDF-nya bisa teman-teman ambil. Ya. Ini untuk memudahkan teman-teman juga. Jadi kalau memang dokumen misalnya yang tadi ya bisa berjenjang dalam pengajuannya. Ya, teman-teman sudah upload dokumen, langsung aja verifikasi, minta verifikasi ke Open Library. Ini tampilannya bukan verifikasi. Setelah dapat verifikasi lengkap, step-stepnya tinggal approve misalnya, nah teman-teman bisa mengajukan donasi buku dulu. Jadi bukunya bisa kita proses, syaratnya dokumen sudah lengkap. Kalau dokumen sudah lengkap, buku bisa kita proses duluan, walaupun belum di-approve dosen. Nah, nanti step terakhirnya kan approval dosen. Kalau dosen sudah approve, itu file bebas pustakanya bisa diambil di sini, bisa dimonitor di sini ya. Gitu, bisa dimonitor di sini. Ya kurang lebih seperti itu sih, gitu ya. Jadi sama aja sebetulnya, mau softfile bisa diambil sendiri, mau tercetak juga silakan bisa kita cetakin di
untuk bebas pustaka mungkin. Intinya nanti teman-teman monitor di Open Gallery, level komunikasi dan /bebas pustaka. Gitu ya. Terus selanjutnya apa tadi? Baik Pak, tadi yang bertanya tahu dari mana dia jika masuk ke bab 1 sampai 5 dan bab 1 sampai 3. Cara nentuin publikasinya kita masuk mana dan dari mana. Seperti itu. Oh. Untuk yang itu ya. Pak, mungkin satu lagi mungkin sekalian ya Pak ya. Karena ini agak sedikit berhubungan juga. Di ke template buku tugas akhirnya itu pada prodinya tidak ada daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Jadi bagaimanakah cara upload ke Open Library-nya? Apa harus tetap dibuatkan daftar isi dan sebagainya atau tidak perlu? Tugas akhir sih di sini, tugas akhir. Buku tugas akhir. Oke, yang pertama tadi untuk bab ya, itu mungkin untuk format yang publikasi pengganti sidang. Bagaimana menentukan apakah uploadnya artikel jurnal atau uploadnya yang tadi ya sampai bab 3. Sebetulnya itu kan pilihan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengambil format karya ilmiahnya itu publikasi pengganti sidang, kan nanti outputnya ada dua tuh. Ada dalam artikel jurnal, masih ada dalam rancangan tugas akhir. Itu pilihan, silakan. Mau diupload dalam bentuk rancangan tugas akhir, ya ikuti ketentuan yang tadi ya. Diuploadnya hanya sampai bab 3, tapi bentuknya buku tugas akhir. Kalau diuploadnya memilih untuk upload jenis artikel jurnal, nah berarti ikuti template yang itu, yang artikel jurnal. Jadi itu pilihan teman-teman ya. Cuman tadi ada syarat hal yang harus dipenuhi ya. Kalau memang mengambil upload jenis rancangan tugas akhir, berarti tadi poinnya harus melampirkan surat permohonan pengganti sidang pengganti publikasi tugas akhir gitu ya. Itu salah satunya, salah satu pembedanya sih seperti itu. Nah, untuk yang kedua, itu di template buku tugas akhirnya dari prodinya itu tidak ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, itu seperti apa Pak? Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ya. Kalau itu formatnya buku tugas akhir atau format artikel jurnal ya, atau format yang lain. Kalau format tugas akhir, setahu saya ada ya. Kecuali kalau format yang lain yang tadi dijelaskan salah satunya kayak capstone atau format artikel jurnal, nah, itu kalau memang tidak ada, tidak usah dimasukkan. Jadi intinya sih upload dokumennya yang ada di karya ilmiahnya teman-teman gitu, yang ada dimasukkan. Kalau yang tidak ada ya nggak usah dibuat juga sih, kecuali tadi poin disclaimer ya. Kalau poin disclaimer itu wajib ada sih untuk semua format, walaupun sebetulnya di format capstone itu tidak ada disclaimer, tapi kita sarankan untuk membuat disclaimer juga ya, karena itu gampang sih untuk statement originalitas saja. Seperti itu mungkin ya. Oke, siap. Mungkin masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Mungkin tadi perlu diperjelas juga ya Pak ya. Mungkin nama penanya Stefan Del Arisandi itu beliau bentuknya seperti apa? Karena mungkin setahu saya kalau misalnya tugas akhir memang selalu ada, jika bentuknya buku, file, itu biasanya ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Tapi kalau misalnya yang biasanya tidak ada daftar isi itu yang berbentuk jurnal ya Pak ya. Yang berbentuk jurnal biasanya jurusan apa Pak yang seperti yang biasanya berbentuk jurnal Pak? Jurnal misalnya dari komunikasi bisnis ya, fakultas komunikasi bisnis, fakultas ekonomi bisnis, fakultas informatika, biasanya itu bentuknya artikel jurnal ya. Ada beberapa yang kayak gitu. Ya, seperti itu. Berarti uploadnya disesuaikan saja Pak ya. Jadi rekan-rekan kalau misalnya tidak ada yang di dalam TA-nya tidak ada daftar isi, daftar gambar, dikarenakan bentuknya jurnal, tidak apa-apa.
Silakan, tidak perlu dibuat terlebih dahulu dan tidak perlu di-upload. Oke, mungkin untuk terakhir masih ada yang mau bertanya atau yang mau raise hand? Takutnya ada yang ketinggalan. Saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan, silakan untuk join grup Telegram Open Library. Yang link join grupnya sudah disimpan, sudah ada di kolom chat oleh admin Open Library ya. Tapi silakan untuk gabung di Telegram, ataupun kalau misalnya pada sesi ini nanti kita akan di-share, PPT-nya akan di-share. Tenang saja, rekan-rekan tadi ada sempat yang bertanya apakah PPT-nya akan di-share. PowerPoint akan kita share untuk rekaman record akan kita share juga. Oke, nanti untuk terkait linknya bisa nanti dihubungi ke Aslibrarian di nomor WhatsApp ya. Oke, mungkin jika tidak ada yang bertanya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Saya harapkan rekan-rekan semua paham apa yang dipaparkan oleh Kang Fajar. Nah, ini recording sosialisasi hari ini akan diupload di YouTube Telkom University Open Library ya, sudah ada di kolom chat. Oke, jika tidak ada yang bertanya, mungkin untuk menutup sesi sosialisasi SBKP pada kali ini, boleh rekan-rekan izin untuk membuka kameranya ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, sip, mantap. Ada beberapa slide yang mau kita capture. Alhamdulillah sekarang 153 orang sudah join kegiatan sosialisasi hari ini. Saya doakan teman-teman yang mau SBKP biasanya udah mau sidang kan ya. Sidangnya lancar, lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke, teman-teman boleh kita open kameranya. Operator bisa minta tolong untuk capture gambarnya. Ditunggu. Oke, boleh teman-teman lihat ke kamera. Boleh touch up dulu. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Oke, yang terakhir 3, 2, 1. Baik, ada beberapa slide yang akan di-capture oleh operator. Teman-teman jangan ditutup dulu kameranya. Nanti bisa ada beberapa slide, sepertinya ada 6 slide. Jangan dulu ditutup kameranya supaya fotonya bisa tercapture semuanya oleh operator ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Saya Muhammad Zakir Ahmad undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sukses sidangnya. Sukses daftar wisudanya. Semoga SPKP-nya pun prosesnya berjalan dengan lancar ya.